ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana ya mindset kita perbaiki dulu. Pertama, kaya itu baik ya. Kaya itu baik jika dan hanya jika. Itu ya. Jadi kaya itu baik. Nah, mindset ini harus kita tanam kuat-kuat gitu loh. Kaya itu baik, kaya itu baik, kaya itu baik. Tapi ada syaratnya, jika dan hanya jika. Satu, didapatkannya dengan halal. Oke, kaya itu baik jika didapatkannya dengan halal, ya. Maka kita benar-benar mau kekayaan. Nah, mindsetnya benar-benar harus diupayakan dengan cara yang terbaik, dengan halalan toyiban, gitu ya. Dengan halalan toyiban. Kalau nggak didapatkan dengan halal, ya lebih baik nggak deh. Kalau syubhat nggak deh gitu, ya. Jadi jangan sampai seperti entah Nun di sana gitu kan mengatakan Ustadz gitu. Ini kita dapetin yang haram aja tidak mudah, apalagi yang halal gitu. Enggak kok, yang halal itu banyak, ya. Yang halal itu banyak, dan halal ditambah dengan kaya itu adalah sebuah kebaikan. Karena ada juga yang mengatakan bahwa uang adalah pangkal segala kejahatan gitu ya. Nah, itu mindset yang nggak tepat. Mindset yang tepat adalah kaya itu baik jika didapatkannya dengan halal. Berikutnya adalah jika apalagi ya dimanfaatkan dengan baik. Jika dimanfaatkan dengan baik baru gitu ya. Sorry. Jika dimanfaatkan dengan baik baru kekayaan itu juga baru bermanfaat. Kalau dimanfaatkannya dengan tidak baik, ya berfoya-foya, membangun tempat-tempat maksiat, itu juga nggak bagus. Oke, jadi didapatkannya halal, dimanfaatkannya dengan baik, dimiliki oleh muslim yang soleh. Oke, dalam sebuah hadis disebutkan ni'mal malus soleh lil mar'is soleh. Ya, sesungguhnya harta terbaik itu adalah yang dimiliki oleh seorang muslim yang soleh. Nah, jadi kalau seandainya ada muslim soleh, duhanya luar biasa, tahajudnya bagus, didapatkannya dengan halal, dia manfaatkan dengan baik, masya Allah, ya kita boleh, ya iri dengan orang yang seperti itu, yang bersedekah dan seterusnya, ya. Kemudian berproses dengan niat yang benar, ya. Berproses dengan niat yang benar. Niatnya nggak boleh keserakahan, pengen nunjukin diri bahwa saya hebat, kemudian kemarahan karena dendam pernah dihina orang gitu ya. Kemudian jadi niatnya mesti benar. Kalau niatnya benar, insya Allah ya. Jadi kaya itu baik, cuma ada 4 syarat. Didapatkan dengan halal, dimanfaatkan dengan baik, dimiliki oleh seorang muslim yang soleh, berproses dengan niat yang benar. Bayangkan kalau seandainya Anda memiliki 4 kombinasi ini, maka kekayaan yang Anda dapatkan 5 kombinasi ya, punya harta yang luar biasa kaya seperti tadi para sahabat-sahabat Nabi. Oke, nah jadi Bismillah yuk sama-sama kita rapihkan mindset kita. Kaya itu baik, ya. Kaya itu baik, tapi ada syaratnya. Oke, jadi syarat itu yang betul-betul harus dipenuhi. Nah maka ketika kita mau dapetin harta nih, tanyakan dulu ini halal enggak halal, halal enggak halal, enggak halal buang. Jangan ragu-ragu sudah, gitu ya. Jangan ragu-ragu, langsung nih, ini halal haram gitu kan. Oh ini haram nih gitu kan. Oh mohon maaf gitu ya. Oh ini syubhat. Oh kalau syubhat saya tinggalkan. Begitu ya. Jadi kalau seandainya ya kita benar-benar melakukannya dengan baik, insya Allah ya. Oke, ini mindset pertama. Mindset yang kedua, bekerja keras. Banyak orang yang bertanya tentang bekerja keras itu bagaimana sih hukumnya gitu ya. Bukannya kita ini nggak usah terlalu ngoyo gitu kan, ngapain sih kerja keras gitu ya, ngapain kita kerja keras, wong rezeki sudah dijamin, nggak usah ngoyo, ya kan, ngapain kita kerja keras. Nah di sini rapihnya niat harus kita benar-benar wujudkan ya, kita benar-benar harus mencapai kerapihan niat nih ya. Oke, rezeki udah dijamin, nggak usah ngoyo. Ya, kalau dalam ilmu magnet rezeki kita apa namanya, kalau orang-orang barat itu kan kerja keras, kerja keras, kerja keras baru dapat duit gitu kan. Kalau di kita umat Islam sederhana, minta ampun sama Allah, rezeki pasti banyak gitu. Lah terus kemudian untuk apa kerja keras ya? Jadi
kerja keras itu ya, bekerja keras bukan untuk dapatkan rezeki. Nah, ini mindset yang harus kita rapihkan. Ya. Panas ngapain sih? Ngoyo itu apa ya? Ngoyo itu ngoyo itu terlalu ambisi ya. Nggak usah ambisi ya. Jadi ambisi kalau bahasa ini sahabat saya pada Malaysia nih ya, Roziana Rashid ya. Ngoyo tuh ambisi ya, terlalu ambisius ya. Nah, jadi bekerja keras ya itu bukan untuk dapatkan rezeki. Wong rezeki udah dijamin, betul itu. Ya. Tapi untuk apa? Kita kerja keras, ya. Untuk apa kita kerja keras? Jadi kerja keras bersungguh-sungguh gitu ya. Bersungguh-sungguh luar biasa gitu kan. Upayanya adalah upaya maksimal, ya. Bahkan dalam sebuah ya ngoyo ambisius, ya betul. Jadi dalam sebuah hadis ya Rasulullah SAW itu menyebutkan innallaha katabal ihsan ya, innallaha sesungguhnya Allah katabal ihsan mewajibkan kepada kalian al ihsan. Ihsan ini profesional. Profesional ini bukan ambisius ya. Katabal ihsan, ihsan ini adalah sebaik-baik pekerjaan gitu. Nyapu sekali bagus gitu kan, nyapu 2 kali lebih bagus. Nah itu ihsan ya, ihsan. Ngepel gitu kan bagi seorang cleaning service gitu kan, dilap lagi, lap sekali bagus, lap berkali-kali gitu ya, itu adalah profesional, ihsan ya, sebaik-baik pekerjaan. Oke? Nah, maka untuk apa kita bekerja keras ya? Untuk satu, tidak menjadi beban bagi orang lain ya. Jadi niatnya mesti rapih nih ya, bahwa saya bekerja keras bukan untuk dapatkan rezeki, tapi saya nggak mau jadi beban bagi orang lain ya, karena saya harus bekerja keras. Dalam materi kita sebelumnya kita membahas tentang doa 8 ya, auzubika minal hammi wal hazan wa auzubika minal ajzi wal kasal, pengecut ya, dan juga lemah ya. Jadi itu orang-orang yang menjadi beban bagi orang lain. Nah, kita nggak mau jadi beban buat orang lain, makanya kita bekerja keras. Gitu. Ya, so bekerja keras bukan untuk dapat rezeki, udah jamin kok. Ya, rezeki udah dijamin. Ya, waktu itu ada satu dialog ya, seorang yang bawa lemari, gitu ya, bawa lemari kemana-mana gitu ya. Nah, lemari itu untuk dijual gitu. Ada orang yang heran gitu, ya, kenapa Bapak ya kok bawa lemari ini gitu, ya, apa memang ada yang beli gitu ya? Dia bilang gini, ya rezeki udah dijamin, sepanjang ada yang jual pasti ada yang beli, gitu. Subhanallah, keyakinannya luar biasa. Nah, so kerja keras bukan untuk dapatkan rezeki, tapi untuk tidak menjadi beban bagi orang lain. Yang berikutnya adalah untuk dihapus dosa. Jadi kerja keras kita, ya, kerja keras dalam upaya-upaya kita. Misalnya kayak sekarang nih ada mitra-mitra Dinar Khairul Razikin gitu ya. Dia kerja keras gitu kan, memperkenalkan emas berukir dinar gitu kan ke masyarakat, ya. Bekerja keras di tempat-tempat kita bukan untuk dapatkan rezeki. Karena rezeki udah dijamin, beneran rezeki udah dijamin. Tapi yang belum dijamin adalah penghapusan dosa. Dalam sebuah hadis disebutkan ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa, zakat gitu ya, haji, umroh, nggak bisa dihapus dengan amalan-amalan tersebut. Ya, namun hanya bisa dihapus dengan berpayah-payah mencari nafkah. Itu ada sebuah hadis ya. Mohon maaf ya, saya nggak ingat mau masukin ke sini. Jadi bekerja keras itu juga untuk membuka perisai rezeki, agar dihapuskan dosanya ya. Jadi kerja keras, panas ngapain sih kita kerja keras? Iya, untuk dihapus dosa. Ada satu dosa yang tidak akan dihapuskan kecuali dengan berpayah-payah mencari nafkah. Nah, maka bismillah, yuk sama-sama kita kerja keras, siap ya? Kerja keras di ladang-ladang kita. Ya, semaksimal yang kita bisa, semampu yang kita ya mampu gitu ya. Agar apa? Agar kita dihapus dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kemalasan, dosa pengecut ya kan, dosa sedih, dosa takut, dosa nganggur, itu kan dosa-dosa yang nggak bisa dihapus kecuali dengan bekerja keras.
Maka bismillah yuk kerja keras. Berikutnya adalah mewujudkan fardu kifayah. Jadi kita kerja keras bukan untuk ya, dapatkan rezeki, tapi untuk mewujudkan fardu kifayah. Yang kalau seandainya kita nggak bekerja keras, akhirnya nggak terjadi. Sekolah, ya sekolah ini kan harusnya kan gratis buat semua orang gitu kan. Cuma sekarang ini kan ada proses pembayaran gitu ya. Ya oke lah sekarang ini masih dalam proses seperti itu, tapi kita wujudkan nih fardu kifayah, sekolah itu harus gratis buat semua orang. Rumah sehat ya. Bukan rumah sakit ya, rumah sehat. Rumah sehat juga harusnya gratis. Ya, fardu kifayah itu kita wujudkan rumah sehat bagi semua orang gitu ya. Rumah ibadah ya. Ya kalau rumah ibadah alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah masih gratis ya kan. Tapi sistem yang ada di rumah ibadah itu kan adanya sedekah, itu luar biasa. Dan memang harusnya sekolah begitu juga, rumah sehat begitu juga ya. Kemudian menyiapkan produk-produk bagi kaum muslimin itu juga bagian dari ya fardu kifayah ya. Nggak ada emas berukir dinar, itu juga dosa kalau nggak ada gitu. Jadi kalau fardu kifayah itu adalah kalau seandainya tidak ada yang melakukannya maka dosa itu satu kaum. Nah kita bismillah gitu kan, gitu ya, nggak ada yang bikin sabun nih, saya deh bikin sabun gitu, dan kerja keras bikin sabun gitu. Kalau rezeki udah dijamin sama Allah gitu ya. Kok nggak ada yang bikin pakaian gitu kan? Kalau seandainya nggak ada yang bikin pakaian gitu, nanti nggak ada yang tertutup auratnya gitu. Maka saya buat ya seperti itu ya. Nggak ada yang bikin jilbab nih gitu kan? Kayaknya kok jilbab yang instan tuh bagus gitu. Karena ibu-ibu tuh kadang-kadang gitu kan mau keluar rumah gitu kan, dia harus segera pakai jilbabnya gitu. Nah akhirnya muncullah Robbani gitu. Robbani itu mewujudkan fardu kifayah, mewujudkan produk bagi kaum muslimin. Dan nggak boleh sebenarnya, hukumnya ini nggak boleh kita menggantungkan hidup kita pada produk orang lain, nggak boleh sebenarnya ya. Kita harus mampu mandiri ya. Beras harusnya kita produksi sendiri, kedelai harus kita produksi sendiri gitu kan. Kemudian juga telur harus kita produksi sendiri, ayam harus kita produksi sendiri gitu ya. Daging harus kita produksi sendiri. Nggak boleh kita menggantungkan kepada orang lain ya. Nah kan harusnya ada komunitas menciptakan itu. Nah maka kita kerja keras ya kan, menjadikan kayak kambing itu susunya enak gitu kan, susunya itu bisa terus mengalir, itu ada ilmunya juga. Maka di situ kita kerja keras. Oke? Nah, jadi bismillah kerja keras bukan untuk dapat rezeki tapi untuk mewujudkan fardu kifayah ya, supaya kita nggak punya pada dosa lagi gitu ya. Kemudian berikutnya adalah mendesak maksiat ke pojok hina dunia. Itu kerja keras kita. Sekarang ini gitu kan, maksiat itu seperti mendapat panggung gitu. Maksiat itu seperti mendapatkan panggung. Kenapa? Karena kitanya nggak punya duit. Yang punya duit adalah orang-orang yang seperti itu ya. Nah maka yuk kita kerja keras untuk mendesak maksiat ke pojok hina dunia, sehingga akhirnya maksiat itu nggak bisa dihilangkan sama sekali, karena kita masih hidup bercampur dengan ahli surga dan ahli neraka kan masih bercampur gitu. Tapi kita bisa mendesak loh ke arah yang sampai dia tuh nggak berani menunjukkan diri gitu, malu gitu, sangat malu kalau dia melakukan maksiat. Nah kalau sekarang kan orang maksiat ini berlomba-lomba. Nah jadi harus malu gitu orang bermaksiat. Kenapa? Karena orang-orang yang solehnya kaya gitu, orang-orang yang solehnya itu orang-orang yang berdaya gitu, sehingga akhirnya orang yang maksiat itu malu karena mereka adalah orang-orang yang hina. Siap ya? Bismillah, insya Allah. Pada saat itu ada orang Yahudi datang ke seorang ulama. Katanya dunia penjara bagi orang muslim gitu kan. Tapi kenyataannya kami sekarang yang seperti ini gitu. Nah ada masa di mana orang-orang Yahudi itu hina. Ada masanya di mana orang-orang Yahudi itu hina. Ya, Yahudi yang bukan Yahudi yang dia mau mengenal Islam ya, tapi Yahudi yang memusuhi Islam. Ada masanya. Ya, dan pada saat itu ya akhirnya jadi dakwah. Kata ulama itu ya waktu itu lagi menunggangi kuda gitu kan. Yahudi itu ada di bawah sambil meminta-minta.
Kemudian kata ulama itu, seandainya ya penjara kami saja sudah seperti ini, gitu. Bagaimana kira-kira kebebasan kami di akhirat, gitu. Jadi dakwah, gitu. Jadi kerja keras itu loh bagian dari dakwah, gitu. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini kuat, gitu, gitu ya. Jadi rezeki udah dijamin, beneran, ya. Tapi kita harus kerja keras, mewujudkan kebaikan demi kebaikan. Oke? Berikutnya lagi, kerja keras itu untuk apa? Untuk menghias akhlak. Untuk menghias akhlak. Ya. Betapa banyaknya orang-orang yang kaya dengan cara yang baik. Itu akhlaknya luar biasa. Benar, akhlak luar biasa. Ini salah satu juga tadi ya, ada dosa yang tidak bisa dihapuskan kecuali dengan bekerja keras dan berpayah-payah mencari rezeki. Kenapa? Karena orang yang seperti itu kalau udah kaya, itu akhlaknya bagus banget. Bagus banget, akhlaknya bagus banget. Ya, makanya kalau kita mau tahu orang nih, ya, kita urusannya uang. Kalau kita belum urusan uang sama dia, kita belum tahu akhlaknya dia. Kita baru tahu akhlaknya seseorang kalau kita udah urusan duit, gitu. Nah, urusan duit yang udah selesai, ada orang-orang yang akhlaknya udah beres gitu dalam urusan duit. Orang yang udah gak punya amanah lagi, orang yang sudah sukses, orang yang kaya raya tapi dekat sama Allah, itu akhlaknya yang luar biasa. Maka yuk sama-sama kita kerja keras untuk menghias akhlak ini. Dan kita gak akan pernah tahu gitu loh, akhlak syukur tuh kayak apa tuh, kita belum tahu kalau kita belum punya ya kekayaan. Ya, kita belum, ya misalnya nih ente punya harta 20 miliar gitu. Ya, rumah udah beres, kendaraan Ferrari gitu ya. Terus kemudian ya sumbangan ke masjid yang terbanyak gitu. Ya. Banking sistemnya luar biasa ya, kayak yang punya Al-Rajhi di Saudi. Itu akhlaknya Masya Allah, akhlaknya baik banget. Nah, kita nggak akan pernah tahu akhlaknya orang yang bersyukur. Kan kita selama ini kan akhlaknya orang sabar doang. Akhlaknya orang sabar gitu kan. Akhlaknya orang sabar. Nah, yuk kita naikin level untuk masuk ke akhlaknya orang syukur. Gitu ya. Bismillah.